Sangat mengejutkan bagi masyarakat Indonesia, karena suara Anies terus naik hari ini. Apakah akan terjadi 2 putaran? Atau apakah Prabowo akan gagal jadi presiden? Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo dan Gibran Raka Buming Raka. Jangan lupa like dan subscribe channel ini dan silahkan simak baik-baik. Inilah berita yang pertama. Anies menang di Arab Saudi, Prabowo di China dan Ganjar di Belanda. KPU Republik Indonesia baru saja menetapkan hasil penghitungan perolehan suara Pilpres 2024 dari 39 lokasi panitia pemilihan luar negeri. Kemenangan dengan raihan suara tertinggi diraih Anies Muhaimin di Jeddah, Arab Saudi karena berhasil mendulang 10.394 suara. Sementara itu, pasangan nomor urut 2, Prabowo Gibran menang juga di Korea Selatan, yakni 4.930 suara. Adapun pasangan nomor urut 3, Ganjar Mahfud menang di Den Haag, Belanda, yakni 2.547 suara. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Jokowi dinilai lebih realistis gabung Golkar dibanding Gerindra, masih ada Prabowo. Presiden Jokowi kemungkinan memilih Partai Golkar untuk kendaraan politiknya di masa depan. Hal itu diungkapkan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Ujang Komarudin. Menurut Ujang, Golkar menjadi partai yang paling realistis untuk Jokowi. Kalau dibilang akan bergabung Golkar atau Gerindra, Golkar yang lebih realistis untuk Jokowi, kata Ujang. Ada 3 alasan Jokowi akan sangat mudah mengambil alih Golkar sebagai kendaraan politiknya. Pertama, Ketua Umum Partai Golkar saat ini Airlangga Hartarto memiliki persoalan hukum. Lalu alasan kedua, Golkar juga biasa pragmatis. Ketiga, Golkar juga sekarang ini sedang dikendalikan Jokowi. Semua manut, taat pada Jokowi, ucap Ujang. Ujang juga menyebut, Gerindra masih memiliki Prabowo Subianto yang menjadi sosok kuat sebagai pemimpin partai berlambang kepala Garuda itu. Menurut Ujang, Prabowo akan membutuhkan dukungan Partai Gerindra di parlemen. Kita lihat seperti apa nanti. Kenapa tidak di Gerindra? Karena Gerindra masih ada sosok Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sebagai backup politik, kata dia. Kalau Presiden tidak punya kekuatan atau tidak memegang partai, nanti akan lemah dan bisa jadi mainan orang lain, ucap dia. Adapun Jokowi telah menjawab langsung isu soal dirinya gabung ke Partai Golkar. Jokowi tidak memberikan bantahan terkait isu tersebut, tetapi dia juga tidak memberikan jawaban yang tegas. Saya setiap hari masuk istana, ujar Jokowi. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Peneliti Amerika sebut hubungan Prabowo-Jokowi bisa pecah. Mengapa? Sosok Prabowo Subianto terus menjadi sorotan dunia. Beberapa akademisi pun mulai menulis figur yang akan menjadi presiden Indonesia berdasarkan keunggulan dalam hasil-hasil quick count dan real count itu. Salah satunya adalah pengamat yang berbasis di New York, Salil Tripati. Dalam tulisannya di Foreign Policy berjudul How Will Prabowo Lead Indonesia, Salil mengungkap sebuah potensi hubungan antara Prabowo dan Presiden petahana, Jokowi, putus di tengah jalan. Tripati menjelaskan bahwa Prabowo seakan-akan mendapatkan dukungan kuat dari Jokowi, yang memiliki angka kepuasan yang tinggi, dengan menggandeng putra Jokowi yang juga wali kota Solo, Gibran Raka Buming Raka, menjadi calon wakil presidennya. Menurut Tripati, Prabowo bisa saja melihat Gibran suatu saat nanti menjadi rival politiknya. Pasalnya, beberapa pihak menduga Gibran mungkin telah disiapkan untuk menjadi presiden Indonesia di masa depan. Jika Prabowo melihat Gibran sebagai ancaman, aliansi mereka mungkin akan terpecah, paparnya. Tripati melihat Prabowo sebagai figur yang lebih lugas dan keras, serta mudah marah. Ini berbeda dengan citra menggemaskan yang digulirkan Menteri Pertahanan itu dalam kampanye presidennya. Satu pertanyaan yang masih tersisa adalah berapa lama aliansi antara Prabowo dan Jokowi akan bertahan. Tripati mengatakan bahwa meski diuntungkan dengan dukungan Jokowi, saat ini Prabowo sudah menang dan tidak bergantung padanya lagi. Prabowo disebut dapat melanjutkan programnya sendiri tanpa intervensi. Meskipun Prabowo tidak mungkin menang tanpa dukungan Jokowi, ia tidak perlu lagi bergantung padanya untuk memerintah, kata Tripati. Lebih lanjut, Tripati meyakini ada sesuatu yang tidak diketahui publik terkait hubungan Prabowo dan Jokowi. Bak wayang kulit Jawa, seluruh sesuatu itu ditampilkan di belakang layar. Orang-orang hanya melihat sekilas apa yang terjadi di balik layar, dan apa yang terlihat mungkin tidak mewakili secara akurat apa yang terjadi, tambahnya. Berita selanjutnya,
Saksi Ganjar Mahfud Trenggalek tolak tanda tangan hasil rekapitulasi, singgung soal gugatan MK. Saksi pasangan Capres-Cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo, Mahfud MD di Kabupaten Trenggalek menolak menandatangani Form D hasil rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden tingkat kabupaten. Hal tersebut dilaksanakan karena menganggap dalam pelaksanaan pemilu 2024 diwarnai kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Salah satu buktinya adalah dikabulkannya gugatan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya meloloskan anak presiden untuk mencalonkan diri dalam pemilu 2024. Sejak awal proses pemilihan presiden dan wakil presiden keputusan MK menguntungkan salah satu paslon melalui usia, kata saksi Ganjar Mahfud, Febri Waluyo. Selain itu, juga ada bantuan bansos yang dikucurkan pemerintah pusat dalam jumlah yang besar sembari menyisipkan kampanye terselubung untuk salah satu paslon. Kemudian ada intervensi pemerintah dan aparat untuk memilih salah satu paslon. Itu yang kami sayangkan, dan kami sepakat tidak menandatangani ini, ucapnya. Sementara itu, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi menganggap penolakan tanda tangan tersebut merupakan hal yang wajar. Ia juga menghormati langkah dan sikap setiap peserta pemilu di setiap tahapan pemilu 2024 termasuk pada rekapitulasi tingkat kabupaten. Namun demikian, Gembong memastikan tahapan pemilu 2024 tetap berjalan. Pihaknya tetap mengirimkan hasil rekapitulasi tingkat kabupaten tersebut ke KPU Provinsi Jatim walaupun tanpa tanda tangan saksi. Wajar ada sedikit keberatan, dan tugas kami menghormati dan melayani untuk ditulis dalam form keberatan saksi, papar Gembong. Hasil rekapitulasi pemilihan presiden dan wakil presiden di Kabupaten Trenggalek sendiri menunjukkan keunggulan yang signifikan untuk Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang mendapatkan 308.016 suara. Sementara pasangan calon presiden dan calon wakil presiden, nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mendapat 44.260 suara. Kemudian pasangan calon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapatkan 112.883 suara. Berita selanjutnya, pendukung Prabowo Gibran gelar syukuran lewat makan siang bersama dan pemberian susu ke ibu hamil. Sahabat Ara Sirait dan Stefanus Gusma menggelar ucapan syukur atas pemilu yang berjalan aman, damai, dan lancar di Wisma Sriwijaya, Solo, Jawa Tengah. Pendukung sahabat Bang Ara dan Stefanus Gusma ini menggelar ucapan syukur dengan doa dan makan siang bersama, pembagian susu untuk ibu hamil, anak-anak dan pemberian alat tulis menulis kepada anak-anak. Di hadapan ribuan pendukung, Gusma mengapresiasi seluruh pihak yang turut membantu penyelenggaraan pemilu 2024. Terima kasih kepada KPU, Bawaslu, hingga petugas TPS, dan apresiasi terhadap Polri dan TNI yang membuat kondisi aman dan kondusif.